ayat 22. Tis estin, ya, tis estin ho pseudes. Eime ho arnomenos hoti Iesus o estin ho Christos. Hotos ho antikristos ho arnomenos ton patera. Apa itu? Akusatif. Jadi patros di sana itu bentuk genitif. Patera itu bentuk akusatif. Bentuk nominatifnya itu pater, nggak pakai nah kayak gini, dihilangkan a-nya. Nah itu bentuk nominatif berarti. Kalau patri itu bentuk datif. Nah datif itu artinya objek tidak langsung, itu datif. Kalau pater itu adalah nominatif. Kalau patera itu objek langsung. Patera itu objek langsung, makanya akusatif. Akusatif itu objek langsung dari subjek. Nah, Ibu tadi kan bertanya tentang antikristus. Jadi yang disebut antikristus di sini sebagai nominatif, ya tentu memiliki objek, no. Objeknya apa? Siapa yang disebut antikristus? Objeknya apa? Objeknya adalah ton patera. Jadi orang yang menyangkal Bapa itu Kristus dan Anak itu Kristus, itulah antikristus. Ton patera. Akusatif itu adalah objek langsung dari subjek. Bukan menyangkal Bapa sebagai Kristus, tapi menyangkal bukan bahasanya yang kau sangkal. Ini kajiannya yang seperti ini kau sangkal. Loh, bukan. Kau potong ayatnya. Kacau sekali. Kita ke bawah lagi. Kalau begitu mah remeh, bro. Kau remeh. Kalau tanggapannya seperti itu mah remeh temeh. Yang lain lah tanggapannya, yang cerdas lah, biar menantang. Kita baca kalimatnya dari pertama, siapakah pendusta itu? Bukan itu biasa kalau tanggapan seperti itu. Coba kamu tanggapi dalam bentuk. Gantian, kamu nggak usah kita ya sudah. Lah. Nah, kalimat pertamanya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi yang disebut sebagai Kristus dari kalimat pertama kan Yesus, bukan Bapa. Kemudian kalimat keduanya barulah antikristus itu yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalimat kedua itu nggak menyebut Bapa itu Kristus, kau buka originalnya, nggak ada. Bahkan di kalimat keduanya disebut ada Kai, Bapa dan Anak. Mana ada di situ dibilang Bapa adalah kau kacau sekali gitu. Gini, saya jelaskan ya, dengar baik-baik. Saya jelaskan secara morfologi. Siapa yang disebut antikristus? Sebagai nominatif, subjek. Nah, tentu ini kan suatu pernyataan. Dia antikristus, kamu antikristus. Nah, dari bentuk pernyataan ini harus ada objek yang dirujuk. Objek harus di situ Father sama Son. Nah, oke. Sebentar. Yang jadi bagus. Objek di situ ada dua. Father sama Son, Bapa dan Anak. Oke. Coba dibaca. Oke, udah. Artinya orang yang disebut antikristus adalah orang yang arnomenos. Menyangkal. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Oke, sebentar. Saya jelaskan. Jadi siapapun dia menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus. Nah, kita gali. Sebentar dulu. Kau bilang Bapa itu Anak, sedangkan antikristus itu adalah mereka yang menyangkal baik Bapa dan Anak. Jadi kau itu antikristus, wong kamu bilang Bapa itu Anak. Sedangkan antikristus adalah mereka yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Oke, sudah. Ya, saya paham itu. Jadi Dor. Izin bicara sebentar, Bil. Sebentar, Bro Indomosi. Saya selesai sedikit lagi. Oke ya. Jadi kita harus tahu definisi antikristus itu apa sih? Nah, itu kan. Jadi kita bacakan dengan artinya. Orang yang disebut anti terhadap Kristus adalah orang yang menyangkal Bapa dan Kristus. Logik bahasanya begini. Jika Bapa bukan Kristus, wajar nggak dia disebut anti Kristus? Jika Anak sebentar lah. Ini kita berbicara logik bahasanya sini, logik tekstualnya. Kalau belum mengerti logik tekstualnya, jangan dulu. Santai aja, Demir ya. Saya pelan-pelan kok ngajari ya. Jika Bapa ini bukan Kristus, maka orang ini tidak bisa disebut antikristus. Karena secara definisi antikristus adalah penentang Kristus.
menyangkal Kristus. Jika anak bukan Kristus, orang ini tidak bisa disebut antikristus. Nah, di sini Bapa maupun anak adalah akusatif. Akusatif itu objek langsung dari nominatif. Nah, itu logik bahasanya. Siapa yang bisa bantah logik bahasanya? Kecuali di sini ada tertulis Arnomenos, ya, Bapa. Arnomenos Kristus. Nah, berarti orang yang disebut antikristus menyangkal Kristus anak. Orang yang disebut anti Bapa menyangkal Bapa Yotefafe. Tidak ada kan di sini anti Bapa. Yang ada hanya satu, antikristus sebagai nominatif. Itu logik bahasanya dipahami pelan-pelan bacanya gitu. Pakai hati, pakai perasaan. Ya kalau cara menanggapinya nggak akar kumis, saya malas bro, buang-buang waktu. Jadi di situ tidak dibilang anti Bapa ya, tapi Iya nggak ada anti Kristus. Iya, masuk akal itu, karena terminologi bahasanya kan anti Yesus gitu kan. Iya anti terhadap Kristus. Oke, saya tanggapi ya bro. Masuk akal Bang Billy. Itu udah jelas-jelas tertulis di situ. Dia hanya merelasikannya dengan antikristus, itu namanya orang bodoh. Sudah jelas-jelas tertulis di situ Bapa dan anak kok. Iya, gini. Jadi kalau dalam Ya, saya mungkin sebentar, dari tadi saya tahan. Jadi begini Demian. Ternyata setelah saya cek antara kodeks Textus Receptus atau tadi di dalam kodeks apa yang memilih Bang Herdi tunjukkan dengan kodeks Bizantin itu ada perbedaan. Kalau di kodeks Bizantin memang artinya Kristus adalah Bapa, karena di sini disebutkan epigenosin tu mysteriu tu teu Christu. Ya artinya dua-duanya itu adalah satu hal yang sama. Tapi kalau dalam Textus Receptus tidak begitu. Epigenosin tu mysteriu tu teu kai patros kai tu Christu. Jadi ada dan, berarti dua sosok. Tapi kalau kita merujuk kepada Bizantium yang lebih muda kodeksnya, memang seakan-akan itu satu sosok dengan dua sebutan, oneness ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada yang lebih tua yaitu Textus Receptus, ya, maka itu kai patros, kai itu Kristu, ada kai, ada dan, berarti ada dua orang. Nah, makanya kalau Demian berarti Demian rujukannya kepada Textus Receptus yang lebih tua kodeksnya, yang lebih otentik. Okay. Kalau Herdi ke Bizantin yang lebih muda, yang mungkin sudah diperbarui mungkin seperti itu. Gitu deh. Oke, gini saya tanggapi ya argumen ya begini bagus diskusinya. Tampilkan layar saya bro. Jadi gini bro, Indra Mose, TR itu abad 10, nggak ada abad pertama. Yang saya bawa itu kan lebih dulu daripada Bizantin. bukan yang saya bawa itu bukan Bizantin. Sinaiticus kan? Iya. Sinaiticus ini persis dengan Textus saya katakan. Adapun Gini, Bizantin. iya sebentar saya jelaskan. Jadi kata dan itu bukan membedakan bro. Karena semua gelar Tuhan itu disebutkan kata dan itu bentuk kopulatif. Ya, saya kasih contoh begini ya, saya kasih contoh ayat ya. Jadi banyak orang Kristen yang tidak mengerti kopulatif dan itu. Jadi ini ya sebentar ya. Tapi memang Bang Herdi ini sudah semakin maju memang. Udah luar biasa Yunaninya. Makanya harus diuji oleh Sueb ini. Coba Sueb naikkan Bang Billy. Oh Sueb naikin aja kayak gini. Jadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Oke. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi Tuhannya dan juru selamat itu adalah Yesus. Jadi suatu kata yang dihubungkan oleh kopulatif dan itu tidak selalu berarti dua subjek itu dua entitas. Nah, kecuali ya yang dihubungkan itu adalah proper name dan proper name. Nah, masalahnya yang dihubungkan itu adalah generik. Nah, kalau bro mengacu kepada ini ke TR ya. Di TR itu atau kita lihat ininya ya, bentar. Nah, kalau itu ada dua rahasia, maka
misterio ini harus plural. Jadi kan yang disingkap itu misteri keduanya, misteri Allah, Allah Bapa, dan misteri Kristus dengan kopulatif dan di Textus Receptus. Nah itu, jadi ada dua misteri itu. Tapi di sini kan satu misteri, misteri Allah Bapa Kristus. Misterio itu bentuknya singular, bukan plural. Nah itu. Jadi kata kopulatif potong Bang Ardi. dan sebentar. Saya potong Bang Ardi ya. Ya. Bang Billy, naikkan mau swab. Ya boleh ya. Oke. Jadi kata kopulatif dan itu bukan membedakan dua oknum. Tetapi kalau di dalam aturan Granville Safrul itu adalah bentuk penghormatan gelar-gelar Tuhan itu disebutkan semua. Itu loh. Oke, lanjut. Iya, paham saya. Maksudnya gini, dalam ayat tadi itu seakan-akan menyiratkan bahwasanya rahasia Bapa itu adalah Kristus. Jadi Bapa itu sendiri, rahasianya itu adalah Kristus. Di dua sosok yang berbeda. Coba dibaca aja terjemahan Indonesianya, kentara sekali. Jadi situ menunjukkan bahwasanya Bapa itu sendiri, rahasianya atau misterinya itu adalah si anak itu sendiri. Jadi anak Kristus. itu adalah rahasianya Bapa, diri Bapa itu lain. Jadi Bapa itu lain, rahasianya lain. Maksudnya apa? Rahasia itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai sebuah hal yang tadinya tersembunyi dan dinampakkan untuk umat manusia sebagai utusan seperti itu. Nah itu namanya bukan rahasia dong, perwakilan. Awalnya memang namanya utusan itu ini ya, namanya utusan itu dia akan menyampaikan rahasia-rahasia yang dulunya belum Oh disampaikan. no. Ini bukan pesannya, bukan kata kerjanya ya. Bukan bentuk kata kerja. Ini bentuk noun. Jangan salah, Bro. Ya memang naun kan, dia kan manusia, ya naun. Iya, tapi arahnya kan, Bro, ke bentuk kata kerja pesan. Sesuatu saya membawa rahasia presiden contohnya. Ya berarti sayanya bukan presiden. Karena yang saya bawa itu adalah bentuk kata kerja, rahasia apa yang disampaikan. Nah, di sini naunnya bukan bentuk kata kerja. Jadi tidak bisa. Misterio itu noun. Oke, bukan kata kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sueb, mungkin saya punya Tadi bahasa. dibuka di ayat berapa itu? Tadi yang dipakai di ayat berapa? Kolose. Kolose berapa? 2. Kolose pasal 2 nomor? Ini terhitungnya siapa sih? Kok masa jadi kawan-kawan muslim jadi tungtung? Nah, bukan begitu ya. Kami juga kamu nggak jujur loh dalam menyampaikan. Saya kan sudah jelaskan dari sudut pandang morfologinya, Bro. Gini, saya kasih perbandingan nih. Jika di situ Kristus punya Bapa, maka Bapa di situ tidak bisa patros. Di situ harus pater. Itu loh. Nah, itu artinya berarti Kristus punya Bapa, Bapa itu punya anak dan anak itu adalah anaknya Bapa Kristus. Nah, itu aturannya, bahasanya, Bro. Yunani itu ada gampang mendetek. Oh, ini bentuknya nominatif, berarti dia bukan begini, kayak gitu. Pasal 2 nomor berapa ya, Pasal 2 nomor? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 Turanggas. Nah, Iya, Thomas. nomor 2 Turanggas. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala keyakinan pengertian mengenal rahasia. Oh, sip. Tunggu. Lanjut dulu. Herdi lanjut dulu, Herdi. Iya. Jadi Bro Indra Mose, kan saya bilang dalam Yunani itu mendiktek bahasanya itu sangat gampang. Karena bentuk nominatif, akusatif, genitif, bentuk datif itu sudah bisa diketahui. Contoh kata Bapa itu. Bapa itu diterjemahkan dari pater yang adalah bentuk nominatif. Patera bentuk akusatif. Patros bentuk genitif. Patri bentuk datif. Nah, theo itu adalah bentuk genitif dari theos yang adalah nominatif. Bentuk akusatifnya theon, ya. Bentuk genitifnya theo. Bentuk datifnya theo. Itu. Demikian juga logos. Logos itu bentuk nominatif. Logon bentuk akusatif, ya.
Logon, lah logo bentuk genitif, logo bentuk datif. Simpel orang melihat itu, oh ini bentuk datif. Nah di sini masalahnya, problemnya baik Misterio, baik Theo, baik Patros, baik Kristo, semua genitif. Lalu bagaimana bisa dikatakan bapaknya Kristus, sedangkan bentuk katanya sama? Tadi malam Logik Bapak bahasanya nggak dapat, nggak mendukung. Yunani ya. Memang luar biasa. Orang kalau bersama Tuhan Yesus itu luar biasa. Swab. Orang kalau di bawah bapak gereja itu bodoh-bodoh semua. Bukan kita yang bilang, bukan kita yang bilang ya. Dia bilang bukan kita. Bukan kita yang bilang. Itu logika itu. Orang kalau bersama Tuhan itu ya Tuhan akan bukakan jalan. Tapi kalau orang tidak mau mengandalkan Tuhan itu pasti bodoh. Emang Bapak gereja itu tidak membawa ajaran Kristus kah? Bapak gereja itu lewat konsilinya adalah orang-orang oknum-oknum yang membuat konspirasi atas Alkitab, atas firman Tuhan. Mereka melakukan konspirasi jahat itu. Dia itu bapak gerejanya Wanes ini lagi berkhotbah. Enggak ada Wanes, enggak ada Wanes. Saya bukan Wanes, saya Jesus only. Bapak Nah, gereja itu berarti segala bahasa sesuatu Yunani. kan lewat rapat gitu. Nah itu bahaya, itu bahayanya. Masa Tuhan diputuskan lewat konsili bapak gereja kan udik orang Kalau seperti itu. bapak gereja itu mereka ngerti bahasa Yunani, bahasa Latin, sehingga mereka bisa menerjemahkan. Ini ada orang yang nggak pernah sekolah, nggak tahu grammar bahasa Yunani, nggak Nah, tahu bahasa you yang Yunani. mengerti coba kamu terjemah. Cuman mempelajari, cuman bilang genitif, akusatif, kemudian langsung menyimpulkan dan bahkan tidak. Ya ada coba satu kamu terjemahan. jelaskan. Udah, Tidak ya udah. ada. Sekarang ada kita satu coba pun. kamu membangun ayat yang tadi Ya, kamu coba. bangun menurut pemahamanmu. Coba Nah, gimana? coba. Loh, dari tadi sudah saya jelaskan. Belum. Jadi kalau Belum, kau coba buka interlinear dari bro, di teks situ per nggak teks ada per kata teks itu. patera. Tadi kan dijelaskan sama Indra Moshe. Nah bahkan yang digunakan kata patera dalam terjemahan para ahli yang ngerti bahasa Yunani pun itu tidak menerjemahkan seperti yang tadi Maliki terjemahin. Misalkan dari King James itu nggak seperti itu. Jadi Yaudah, di Maliki, situ Maliki, gunakan coba kata kasih genitif gambar yang kan. tadi. Sebentar. Kasih gambar yang Ini tadi, saya- terus biar dia bangun narasi. Iya, sabar ya. Saya buka misalkan di terjemahan bahasa Inggris nih, contoh ya. Ini gunakan genitif nih. Sabar ya. Kolose 2 ayat 2 kan? Buka open cam biar bisa kelihatan. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2. Oh iya ya, sabar. Saya Iya, sabar. Saya screen dulu ya. Dibilang ini itu menerangkan bahwasannya Bapa itu punya rahasia dan rahasianya itu berupa Kristus. Iya. Nih, Berupa saya screen Kristus dulu, itu sabar. tambahannya dari mana? Iya, baca ayat gimana Kristus itu kan. Iya. Boleh. Bro, Indra Moshe kalau stand up komedi boleh Orang juga yang nggak lucu. ngerti bahasa Yunani, menerjemahkan bahasa Yunani kan jadi kacau. Gak apa-apa lah, stand up komedi gak masalah, yang penting bener ya kan. Ya silakan Demian coba. Yang penting benar gimana coba? Enggak, Nih, sabar ya, maksudnya saya screen begini. nih. Ini terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan grammar bahasa Yunaninya nih, sabar. Coba Dem. Jadi, Kita kalau ini orang- kita dorkan Herdi. Kita dorkan dia. Kita dorkan Sabar ya. Herdi. Iya. Kau akan dor di sini Herdi. Kau akan dor di sini. Nah. Lihat aja ya. Nah, To the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Nah, jadi di situ ada kata of, genitif juga. Artinya pengetahuan misteri Allah dan Bapa dan Kristus. Itu terjemahan sesuai dengan grammar bahasa Yunani. Tapi kalau Maliki dia kan nggak tahu bahasa Yunani gitu loh. Jadi dia terjemahin tuh asal-asalan gitu. Jadi kacau gitu. Nah, Makanya gue bilang saya- nggak ada saya satupun tanya ahli singkat. bahasa Yunani. Tidak Bentar. ada satupun ahli bahasa Sebentar. Yunani. Saya tanya singkat. Jadi di situ maksudnya ada berapa misteri Bapa dan Anak begitu? Loh bukan, di situ menerangkan tentang misteri Allah dan Bapa dan Kristus. Oke, jadi misteri Makanya di situ ada Bapa. pengetahuan Allah, ada kata Theos, ada Bapa dan Kristus. Oke. Jadi bukan Lalu di situ apa yang artinya dimaksud misteri Allah Bapa itu maksudnya adalah apa? Kristus.
Misteri Allah ini Bapa saya maksudnya. bicara tentang Allah. Cuma nih. Coba saya masuk ya. Pengetahuan That misteri their hearts, Allah dan that Sang their Bapa dan hearts might be Kristus. comforted. Supaya hati mereka terhibur kan. Being night together in love, dan supaya mereka selalu diselimuti dengan cinta, ya Kasih. kan? And unto all riches of the full assurance of understanding. Dan mereka akan diperkaya dengan jaminan pengetahuan. To the acknowledgement of the mystery of God. Menuju kepada pengetahuan dari rahasianya Tuhan. And of the Father, dan juga Bapa, and of Christ, dan juga Christ. Ya, ada dua hal yang berbeda ini. Oke. Iya. Jadi ada berapa rahasia yang disingkapkan di situ? Kalau rahasianya ya satu, cuma. Loh kalau satu, lalu kata Dan Kalau kenapa? bilang dua, gimana sih logika bahasanya itu harus konsisten. Bro, kalau baca tulisan, perhatikan koma, bro. Perhatikan komanya ya, Dan. Perhatikan Jangan koma. bikin malu-malu lah. Ini kalau kita harus selesai dulu dengan logika bahasa. Coba Ya, makanya coba perhatikan dibaca ayat komanya selanjutnya. kalau bahasa. Coba Bro Indra, coba baca lanjutnya. Suruh si Demian Dungu ini baca nih. Ayat selanjutnya apa? Kau yang baca lah, apa yang saya baca? Coba jangan begitu Bang. lah. Ini ada Bang ada Malikil. orang yang nggak tahu Bang bahasa Malikil. Yunani. Coba baca ayat selanjutnya, Bang. Kemudian Kolose Sebentar 2 ya, ayat saya 3. baca ya. Oke. Sebentar. Kolose 2 ayat 3, Santai, coba. santai Demian. Kolose. Sudah berpendapat apa tuh? Gak Jadi ayat 3. begini loh Bro Indra Mose. Jadi ngeyelnya itu akan menjadi cerdas jika didapati misterio itu plural, bentuknya plural. Iya. Tapi Kalau harapannya kamu tidak bedakan sesuai. itu. Ya itu tuh. Jadi ngeyelnya itu gimana ya? Kurang cerdas kawan. Coba Bang, dibuka Bang. Bang coba Kolose dibuka 2 Bang. ayat Kolose 2. 3. Sebab Ayat 3-nya. ya, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Not itu Nah, sudah. di dalam dialah di situ singular atau plural? Nah, dia kan singular ini. Nah, itu dungunya Demian di situ. Loh, kamu yang dulu emang Dungu, lihat itu kata dia di situ. Pada kata Kata dia bendanya. di situ singular. Makanya konsisten Nggak dalam ada berbahasa. Nggak Sama usah dulu kayak pergi ke Kejadian 1 doktrin ayat 1. konyolmu itu. Doktrin konyolmu itu simpan dulu. Bahasa itu ya bahasa dulu. Loh, Sang Jangan Bapa, apa-apa Sang udah pergi Anak, ke dan Sang Roh doktrin. Kudus adalah Esa, adalah ini plural. Esa plural. Gaur, ayat itu tidak bicara tritunggal, gaur. Aduh, Osep, ini bagianmu. Bagaimana Osep? Masalahnya Esa itu plural, tidak Osep. ada satupun terjemahan yang sesuai Emang dengan apa yang Tritung mereka itu, terjemahin gitu loh. Bang Bill, Tritung itu memang antisemit karena Yahudi itu Tuhannya satu, datang Tritung, Tuhannya jadi banyak 3. nih. Udah gila kan? Masalahnya gini, Bahkan Bapak Bil, sudah bahkan bagus tadi dia tuannya. bilang kan Bapak diurapi, Bapak Mesias kan jadi ngawur gitu loh. Masa gini loh. Coba bayangkan Mesias iya. yang mengurapi sang Bapak gitu loh. Betul. Lah, Betul, diurapi betul. yang Maha Maksudnya Kudus betul. itu, Maha Kudus yang diurapi di Daniel 9 itu apa? Ya siapa tuh Unit itu Bapak bilang diurapi. betul. Unit itu bilang betul. Unit Mengurapi yang Maha Kudus itu siapa? Iya. Bukan, itu Kodes Kadasim, ruang yang Maha Kudus. Iya, artinya Maksudnya kalau di Bapak dalam diurapi, kalau yang mengurapi Bapak itu siapa tuh? Kadasim ya dikatakan bahwa Elohim Allah Israel ya itu adalah Elohim yang Maha Kudus. Nah, bentuk-bentuk di perjanjian lama yang berbicara tentang bait Allah itu kalau kita baca di Yesaya 8 misalnya ayat 13-14 di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi tempat kudus. Makanya Yang kalau ditanyakan ini itu dalam siapa yang mengurapi perspektif Bapak loh. lah kok ini orang ngaur sekali. Kamu Itu gini Demian, Demian modalmu kan ya. hanya bunyi, nggak ada Lah, enggak, kajiannya. saya nanya gitu. Kan kamu Misalnya bilang Bapak gini, diurapi, Bro, diurapi Bro sama Unity, kayaknya sia-sia Bro, buang-buang waktu kalau kita diskusi Jawab, Bapak yang diurapi nilai sama siapa, yang coba? ada nilainya adalah lalu Yang ngurapi dilepihin Bapak dengan siapa? omongan kosong. Kan jadi bahlil orang-orang. Tambahkan sedikit. Yang merapi Bapak siapa? Bang Sweb, ini dikit lagi Bang Sweb, nggak sampai 1 menit, nggak sampai 1 menit. Misalnya bunyinya begini, ya, Hakados Baruku, ya kan? Lalu apa lagi nih? Lalu misalnya dalam doa orang Kristen nih,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa yang menguduskan nama dia? Kalau kamu membaca kata dikuduskan itu, kamu pergi pada logika sebab akibat atau logika kata kerja pasif, maka ada yang menguduskan dia. Ini ngawur. Karena bahasa seperti itu bahasa apa? Bahasa pujian, goblok. Jadi ketika Loh, enggak nyambung. dimuliakan Kalau Tuhan namamu, itu emang dasarnya udah kudus, dikuduskan nggak ada yang namamu, menguduskan. diurapi, Yang itu bentuk ditanyakan itu, kan Yesus kan- itu kan bentuk Bapak kan pujian. diurapi. Pertanyaannya diurapi sama siapa? Jadi begini, kalau kamu membaca kata hakados baruku itu aja, itu Saya artinya nggak apa? nanya hak Ini atas Demian Bapak. nggak Saya ngerti. nanya kata Hamasia. Yesus diurapi Iya, sama siapa? misalnya, makanya aku kasih contoh perbandingan yang sejajar. Hakados Nggak, baruku kamu nggak itu yang jawab. kudus, Saya nanya diurapi, diberkatilah bukan dia. masalah yang kudus. Sekarang saya tanya Kita kamu, kabur dulu yang mau cari tuntung diberkati yang ada isi itu kepala. siapa? Saya lagi Bro tanya. Unity, saya izin turun mau Diurapi sama cari siapa? Tritunggal yang punya isi kepala, otakmu bro. itu kosong, makanya ngomong ngoceh nggak Jawabnya, Bi, jelas. emang Masalah bahlul kamu. kalian Makanya keras kepala. Saya Iya. nanya yang Ada Bapak masalah diurapi di sama ayat siapa? Kolose 2 itu. Kalian diurapi sama siapa? Siapa yang mengurapi dia? Loh, tadi kan dibilang kan Bapak adalah Kristus. Kristus itu kan yang diurapi. Pertanyaannya diurapi sama Iya, siapa? kata yang diurapi itu bukan berarti tiba-tiba ada yang datang ngurapin dia. Oh, jadi nggak ada yang mengurapi dia. Makanya aku kasih tahu dulu, kalau kamu mengatakan Tuhan itu satu, misalnya begini, Bang Bill, izin Aduh, ya, ini muter-muter loh. Bang Jadi nggak ada Sweb, yang mengurapi izin Yesus ya? Aku kasih contoh begini. Hakados baruku itu yang kudus diberkatilah Saya dia. nggak nanya yang kudus. Siapa Kalau yang Tuhan itu memberkati nggak harus dia? dikuduskan. Tuhan itu sudah kudus. Pertanyaannya, Tapi kalau kalau pakai kata yang logikamu, diurapi kalau itu ada pakai yang diurapi. kalau pakai logikamu, siapa yang menguduskan dia? Itu logika falasi. Yang Kata- namanya diurapi Loh, itu kamu ada tahu yang nggak? diurapi. Kalau Tuhan Iya, itu kudus kata ya ada yang dikuduskan. menguduskan dia, itu nggak nyambung. Loh, kata dikuduskan juga artinya secara logika bahasa harusnya sama seperti yang kamu bawa. Ada Kalau- yang menguduskan dia. Makanya Oke, kata berarti yang nggak ada yang diurapi mengurapi ya, itu, ada yang mengurapi sang Bapa. kata yang diurapi itu kalau lu pergi kepada perjanjian lama, berbicara Mesias yang diurapi ini sesuai dengan janjinya bahwa dia sendiri yang pernah mengurapi para nabi, yang mengurapi raja-raja, yang mengurapi imam, dia yang mengurapi raja-raja itulah yang turun menjadi Mesias. Oh, jadi dia nggak diurapi. Jadi secara logika bahasa tergenapilah segala ayat di Iya, perjanjian jadi lama. dia nggak diurapi kan? Gitu. Dia Lah, nggak diurapi dia kan? sendiri yang disebut Mesias. Ya, Artinya tapi dia Mesias itu tapi nggak ada sendiri yang mengurapi dia, turun. betul nggak? Lah siapa yang mengurapi dia? Ya udah, berarti Yesus Mesias. Pertanyaannya tapi nggak ada siapa yang mengurapi mengurapinya, dia? Iya kan? Pertanyaannya siapa yang mengurapi dia? Kan sama Oke, dengan berarti logikamu. Sang Kristus, Yang Sang kudus Mesias yang artinya yang diurapi, ternyata yang nggak ada yang kudus mengurapi dia, diberkatilah dia itu siapa juga yang menguduskan dia? Kalau di dalam kitab Yang kisah para kudus rasul, Yesus itu diberkatilah diurapi dia, oleh siapa Sang yang Bapa. memberkati dia? Siapa yang Ya, memberkati karena dia? kamu kan menentang Alkitab. Di dalam kisah para rasul, Yesus di diurapi kisah oleh para Sang Allah, rasul oleh Sang diurapi Bapa. sang Bapa itu sesuai dengan firman perjanjian Loh, lama. tadi kamu bilang nggak ada yang mengurapi. Tadi kamu di bilang dalam Bapa yang mengurapi. di dalam perjanjian lama itu kan dia yang mengurapi para Nah, Mesias. tadi kau bilang Dia nggak yang ada mengurapi para mengurapi raja. dia. Sedangkan di kisah para rasul dikatakan dia diurapi Di oleh kisah Sang para Bapa. rasul itu Bapak itu siapa? Makanya pertanyaannya itu. Loh, berarti ada Bapak yang itu mengurapi dia. mengacu Kau bilang nggak ada, kok kepada goblok sekali kamu nih. Tadi dia bilang Enggak ada yang begitu. mengurapi. Enggak begitu. Yang mengurapi dia adalah dia Tadi sendiri. dia bilang Kalau nggak kamu ada. pergi kepada Tadi perjanjian tadi- lama. Tadi dia bilang Gitu. nggak ada yang mengurapi loh. Itu logika Sedangkan di falasi. kisah para rasul dikatakan Makanya Yesus kalau Kristus kamu diurapi baca, oleh Sang Bapa. Kan harus Maka, sekali ya dong. pertanyaannya sang Bapak itu siapa? Coba. Sang Bukan Bapa Sang masalah Bapak itu Sang siapa? Bapa itu siapa? Kau Sang tadi Bapak bilang itu ada yang Yesus mengurapi. sendiri. Ya, kalau Makanya kalau kamu bilang dia diurapi oleh Allah lain, Jangan keluar goblok lah. Cacat, makin Enggak, soalnya goblok sekali loh orang-orang ini. lah goblok gimana? Dua tadi. Kartu kuning, tidak bisa Dia, begitu dia, Dem. dia Aduh. tadi kan bilang nggak ada yang mengurapi, sedangkan Alkitab Santai, Dem, mengatakan santai, dia Dem. diurapi. Kartu kuning nih, Aku Bos. ingin tambahkan sedikit. Sekarang pertanyaanku begini. Sekarang pertanyaanku begini. Nggak boleh hujat-hujat ya, nggak boleh goblok. Oke, nggak usah hujat-hujat.
Yang kudus diberkatilah dia itu siapa yang memberkati dia? Yang kudus Manusia lah. diberkatilah dia. Manusia. Manusia. Demian, siapa Demian? Sudah di-kick. Kena kartu merah. Aku tambahkan sedikit Siapa? dong. Oh ya, silakan Bang. Kok bahasa apa itu Nah, Unity? Ayat berapa itu? Ini Naik lagi Demian, naik lagi. perbasakan dulu airku. Menipu dari Perbasakan tadi dulu airku. Unity itu Unity. Mana ayat berapa Lagi itu? Bang Billy. Ya. Demian naik. Oke, mantap. Iya, jangan Coba main perbasakan turun-turun dulu dong. airku. Makanya dijaga mulutnya. Lo tadi dia duluan menghujat, lo dia duluan gunakan kata-kata kasar. Sudah cup udah. Ah, masa? Nggak boleh. Karena kamu nggak bisa Sama-sama. menjawab Tadi pertanyaannya. kau kritik, giliran Oh, iya, saya iya, kau iya, kritik, iya, propaganda, iya, lo. iya. 2 menit, tik dulu, Kuman. 2 menit tik. Nanti naikin lagi. Coba dulu perbahasa. Coba ini Wanes dinaikkan lagi dong. Biar ada konfirmasi di sini. Naikin itu penyeset itu Wanes. Nah, silakan Bro Sweb. Iya. Perbahasa dulu airku. Sebentar swab. Teman-teman di bawah tolong tap layar ya supaya kuat ini ya. Karena mengikik sendiri teman-teman ya. Tap layar sampai 100.000 teman-teman. Ngekik sendiri nih masalahnya. Ya lanjut. Stay tune. Bro Herdi, ini aku pakai data bahasa Yunani. Ini punya orang Manado ya, Willy Paninsolang ini. Jelas? Yo. Silakan. Tadi Herdi pakai Kolose 2 nomor 2 kan, benar? Ya, Kolose 2 nomor 2. Betul. Herdi, naik lagi Herdi. Makin panas, kami mengerti memang makin panas, tapi jangan hujat ya. Promo dulu ya sebentar ya. Swab lagi mencari ya. Teman-teman di bawah jangan lupa tap layar sampai Silakan pecah. Bro. Sumber di atas di follow dan saya sendiri ya untuk narasumber di atas ini semua memakai dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logical policy, apalagi cek cokologi ya. Intinya narasumber yang di atas ini memberikan dedikasi, penonton di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, hujat menghujat tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Cesar, Diskusi inspiratif. Om Kapak, 3 million monogram. Bro, lu cocok jadi politisi, Bro. Bro Cesar, lu jadi politisi pantas. terhibur. hafal itu. Diskusi boleh panas, tapi Gini. Ya lanjut. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih hingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, ini kan dipakai Bible Hub nih kan? Ina parakletosin ai kardiai auton sum bibas tentes en agape kai espan ploutos tes pleroforias tes suneseos eis epignosin tu musterio tuteo Christo. Nah, di sini dia. Dari sini, pelan-pelan ya. Christo, rahasia. Ya. Tuteo Christo. Nah, ini genitif, benar? Bro Daniel. Betul, Genitif, ya? benar. Nah, Benar. Teo juga genitif, ya kan? Nah, Betul. Christo genitif. Yes, definite artikelnya pun bentuknya jadi Ya. genitif tuh. Pelan. Nah, tunggu. Strong number 3466 Bible Hub. Bible Hub. Kita scroll ke bawah. Di Kolose 2 kan? Kolose pasal yang kedua, butir nomor yang kedua. Nah, kita lihat dalam Kolose pasal 2. Nah, ini. Kolose pasal 2 nomor yang kedua. Yes. A hidden purpose or counsel, yang artinya Hidden for control. tujuan atau nasihat yang tersembunyi. Wasiat atau rahasia. Nah, ini Mysteria Actio, the secret counsel which govern God in the dealing with directors which are hidden from ungodly and weak men but plain to the godly. Nah, artinya bahwa nasihat Godly ketuhanan. Tuhanlah yang mengatur sebuah rahasia
ya dalam sebuah urusan dengan orang-orang benar yang tersembunyi bagi orang-orang fasik dan orang jahat, tetapi menjelaskan bagi orang-orang saleh dalam perjanjian baru. Ini lanjutannya God plan providing. Dalam perjanjian baru, rencana Tuhan atau Theos untuk menyediakan keselamatan bagi manusia melalui manusia melalui Kristus yang dulunya Dua orang tersembunyi namun ini, kini dinyatakan. Sabar ini God ini saya baca nih, God's plan of ke tengah ya. God's plan of providing, God plans of providing salvation for man through. Nah ini Tuhan menyiapkan sebuah acara penebusan dosa melalui seorang Kris. Berarti itu Kris dengan God beda. Ini bicara rahasia, Sweb. Bang Indra, gini, Bang Indra, bukan aku mau membela ini. Ini Bukan aku mau membela Indra, itu bicara rahasia, Bukan aku Indra. mau membela apa ya? Aku saya bukan aku mau membela Malik sama ini ya. Lanjut. Tetapi di sini ya pada kata Misterio dan Theo ini dan Kristo ini ya, antara Misterio ini merupakan bentuk genitif untuk menerangkan Theo-nya ini. Begitu. Jadi Theo ini yang merupakan genitif dari si Misterio ini baru dikenalkan oleh Kristusnya ini. No, bukan begitu. Memiliki yang Gini. Bentuk Demian, pertama kau Demian. Sebentar. Pertama kau Demian, benar kau. Suara saya ada? Ada suara saya? Suara saya ada toh? Jadi gini. Jadi kalau ini masalahnya saling menyerang. bukan gini, itu logik bahasanya ya. Logik bahasanya itu kalau Allah itu bukan Kristus, Allah Bapa bukan Kristus, maka Allah Bapa itu kalau tidak nominatif harus akusatif. Nah, itu baru benar. Itu aturannya. genitif. Ya, masalahnya di situ tidak ada akusatif, tidak ada nominatif, semua genitif. Nah, bentuk katanya sama. Jadi menyingkapkan rahasia kepemilikan Allah Bapa, Kristus itu. Itu Jadi ya, Demian enggak? kita menjelaskan itu harus sinkron dengan teksnya, gak boleh mengarang-arang. Berarti Gitu loh. Bro Herdi, berarti gini. Jadi terjemahan Swift salah ya, salah lu. Gini, tunggu dulu. Aku mau tanya sama Malikil dan Unity. Aku mau tanya sama Malikil dan Unity. Bentar, Mas Lo. Aku mau tanya sama Malikil dan Unity. Ketika kata Misterio dan Theo dan Kristo itu kan sama-sama genitif kepemilikan. Apakah itu menyatu? Bukan menyatu, merujuk kepada oknum yang sama, satu. Oh, gitu oknum loh. sama. Berarti Iya, gini. Bang. Berarti Theo memperkenalkan sebuah keselamatan dalam bentuk konsep. Iya, jadi Kristus itu adalah Allah Bapa itu. Itu maksudnya. Polanya sama kok. Jadi Gimana Bang, begini aja Bang. Sederhananya begini. Padanannya sama. Allah Aduh, Bapa itu menyatakan misteri dirinya yang adalah Kristus. Jadi misteri diri Allah Bapa itu sendiri Kristus. adalah Kristus yang selama ini nggak dikenal. Gitu. Itu ada dua sama ini terikat ya. Orang true Kristu kok dalam Bible hanya true. Itu bentuk genitif, Bro. Indra gimana sih? Seperti itu, Bro. Ini Masa- orang sini. Makanya si Demian ini kan nggak tahu apa-apa. Jadi bagiku dia mau ngoceh apapun gue nggak dengerin dia. Gitu. Bro ini tuh sama Malikil. Berarti cuma gara-gara genitif sama-sama terikat. Berarti dia menyatu ya, Kalian gitu. ngawur. Tapi begini loh. Kawan-kawan kan udah bisa lihat Demian dari tadi apa kajiannya, apa Iya, penjelasannya, nggak ada argumentasinya. Nggak ada argumen apa-apa. Tadi saya baru jelaskan loh, seperti yang Swift jelaskan. Bang Sweb. Demian ini cuma bunyi-bunyian kayak gini mau apa sih? Iya. Buat apa di sini? Kamu Nggak ada. terjemahannya aja ngawur, kacau. Osep dulu waktu saya kalau debat di Makau, orang yang asal bunyi kayak Demian ini langsung ditembak di tempat karena dianggap tidak Bikin berguna. malu-malu. Bikin malu-malu orang Indonesia, bro. Yang namanya Bikin orang malu-malu Indo. orang Indonesia nih. Walaupun kalian sudah Iya, jelaskan ini sesuatu diskusi, yang ini diskusi penjelasan katanya, yang mereka tetap berfaedah.
bukan diskusi ngotot-ngototan terjemahan. Ya kau Paham nggak? Kalau orang itu fair, gini, dia akan gini, menjelaskan Malik. apa adanya seperti Sueb dan Indra Moshe. Kalau Bukan kalian apa adanya, ada apanya itu. enggak dong, kalian mah nggak punya Banyak, ilmu, cuma Maliki. ngotot-ngototan Itu ada doang. dua kata yang sepadan kalian anggap. Coba kita dengar penjelasan Tung di sini siapa? Coba jelaskan. Nah, coba jelaskan. Gini, Coba aku kita mau tanya mendengar. sama Malik. Nominatif ada dua nominatif di situ Aku singular. mau tanya sama Herdi. Gini, aku mau tanya sama Herdi. Berarti cuman enggak Herdi Malikil yang ada. Ya, oke. Malikil. Kita mau tanya pangana Malikil. Ya. Berarti cuman Brosweb, ada yang bilang tadi itu dua kata nominatif. Izin gue nyangka dulu ya. itu genitif, ya Sam. Aku mau tanya sama Malikil. Aku mau tanya sama Malikil. Bagaimana Berarti kalian bisa menyimpulkan Aduh. bahwa itu tunggu hanya dulu. Weh, Ini Osep kasih naik orang yang nih tahu apa-apa, makanya begini resikonya. Cuma coba tunggu, bunyi-bunyi aku suara mau ngomong sama sumba. Malikil. Aku mau ngomong sama Malikil. Berarti cuman Penjelasan gara-gara kamu juga genitif. kosong. Ya, astaga naga. Gak cuman gara-gara genitif dalam bentuk rahasia. Berarti Theo ya mewartakan dirinya sebagai dalam bentuk Kristus untuk dalam bentuk konsep yang misterius tadi kepada orang-orang saleh tadi kan, orang benar tadi. Berarti dia menyatu, genitifnya menyatu ya, atau bagaimana? Bukan menyatu. Kan di situ, Bro, yang menjadi genitif kan semuanya. Theo, Misterio. Nah, kalau gini loh, kalau untuk memahami itu ya di dalam ya nanti saya coba buka perbandingan teksnya ya. Kalau Misterio itu kan Misterio itu ada sebentar, bentuk pluralnya ada, bentuk singularnya ada. Nah, jika memang di situ hanya perantara, maka di situ adalah akusatif. Itu misterionya itu harus akusatif, harus. Nah, itu mengindikasikan bahwa yang genitif itu adalah perantara, adalah perwakilan. Itu kaidah bahasanya. Jadi mulai dari misterio itu akusatif atau nominatif, theo, patros itu harus bentuk akusatif dan nominatif. Nah, itu baru bisa benar bahwa Kristus itu kepemilikan dari yang mengutus, yang akusatif itu. Nah, tapi di sini kan tidak demikian. Di sini tegas dan gamblang, genitif singular. Apalagi yang mau dibantah? Semua singular Bang Sueb. Iya. Hanya kalau misteriusnya itu tadi plural, Singular. maka iya kan? Nah, misterio tadi kan itu singular. Kalau dia plural, maka benarlah kata demikian. Yang rahasia itu adalah Allah Bapa dan Kristus yang berbeda. Jadi plural tuh. Nah, ini kan enggak. Ini bahasa ini kan nggak ada hubungannya dengan doktrin kan. Jadi Iya, nggak kalau ada. membahas bahasa, masa masukin konsep doktrin Tritunggal 3 tapi 1 kan konyol itu. Oh, berarti gini, Ini berarti kajian cuman bahasa berarti nih. misterio dalam bentuk genitif singular, Theo dalam bentuk genitif singular, Kristus juga dalam bentuk genitif singular. Berarti dia Iya, jadi Theo di situ bentuk genitif singular, Patros juga bentuk genitif singular, Misterio itu juga bentuk genitif singular, Kristus juga bentuk genitif singular. Memang semuanya singular, tapi dari mulai penebusan, cinta kasih, rahasia dan sebagainya. Datif. Empat komponen itu semuanya adalah milik Theo atau milik Tuhan, ya, milik Bapa. Tapi semua itu diwakilkan kepada seorang putra ini, Yeshua HaMashiach. Aduh, bro. Makanya sesuai dengan yang Bro. ini true. Kalau kaidah bahasa perwakilan dan ada yang diwakili itu harus main di wilayah nominatif atau akusatif. Setidaknya akusatif. Itu jadi akusatif itu dialah yang memerintah. Nah, yang genitif ini adalah utusannya. Itu wilayah mainnya begitu. Bentuk tidak. katanya. Tidak harus begitu. Bro, coba bro carikan contoh yang genitif seperti itu. Semua genitif adalah ada dua subjek perwakilan dan yang diutus, coba. Ya kan ada. Arti begini, ini menunjukkan bahwasanya Yeshua HaMashiach ini benar-benar utusan. Kenapa? Dia utusan, kata dulu. Dia utusan Tuhan nih. Dia utusan Tuhan, ya kan? Dia utusan Tuhan yang digunakan untuk misi tadi, misi cinta kasih. Ini kita nggak ngomong doktrin dulu Bang, kita ngomong bahasa teks itu dulu. Memang Bahasa saya teks bicara itu bukan doktrin. nggak bisa. Karena saya nggak punya kepentingan di sini. Ini nggak bicara utusan di sini, ini bicara misteri. Nah,
kalau konjugasi dari kata misterio itu Jangan cuma plural, fokus maka misteri. benarlah. Di atas juga ada Nggak cinta mister, kasih. nggak konjugasi itu bang, itu akan mempengaruhi bentuk kata nanti. Jadi ada perubahan kata dalam bahasa Yunani ketika kata benda itu menjadi genitif sekarang begini, Bro, atau ya. menjadi akusatif atau menjadi Unity, datif, sekarang itu begini. akan berubah. Unity. Masa kita Apa yang kami sampaikan, kecuali, ya Sueb bro. Demian sampaikan itu dibenarkan di dalam salah satu tafsir otoritas yaitu Loh kok Bible. tafsir? Nggak boleh. Tafsir itu kan kalau dia disusupi doktrin tertentu, hasilnya jadi seperti itu. Jadi bentuk genitif, sebentar, bentuk genitifnya. Kamu siapa yang benarkan? Pernyataan kamu siapa yang benarkan? Ada tokoh siapa yang benarkan kamu? Nggak ada yang benar. Gini. Mereka sendiri kita yang benar. pakai metode bang, metodenya itu Granville Sartre. Di dalam menafsir itu bukan karena Kamu pakai metode berarti doktrin ustaz. sudah itu. No, gini. Metode itu alat. Metode itu alat, bro, bukan doktrin. Ya ampun, Aduh. Indra, lu belajar filsafat nggak sih lu? Metode itu adalah alat. Gimana kalau doktrin pengajaran itu, gini, kalau doktrin itu biasanya terpengaruh dengan asumsi asumsi dogmatis dari kalangan tertentu. Nah, ini doktrin Jadi ini kita asumsi dogmatis Nah, ini. metode itu bebas nilai, Bang. Metode atau alat itu bebas nilai. Nggak ada metode itu Ini. Gimana sih, Bang? Jadi kalau bentuk bilang doktrin. bentuk pluralnya genitif plural ini nih. Misterion. Tuh. Misterion. Iya, itu. temennya Aderion. Itu bentuk pluralnya. Oke. Itu tuh. Tidak bisa menggunakan plural karena memang di sini Lah, iya, karena di situ rahasianya ya satu. Itu rahasianya hanya satu, Bang. Ini kalau plural. Kok mewakili itu sih? jadinya Kalau mewakili Bro Indra Mose, di situ harus akusatif, minimal akusatif kalau bukan nominatif. Itu loh aturan bahasanya. Pantas sudah 2 abad Bang. selesai ini. Bang Indra masa mau kayak tuntun-tuntunnya 2 gimana Gini, sih? gini. 3, aduh, gimana sih? Yang jadi objek misteri itu siapa? Objek misteri itu siapa? Gitu. Ya genitif itu. Allah Bapa Kristus itu. Berarti kalau misalkan menurut kaidah bahasa, unity dengan molecule benar. Kalau menurut aku ya. Kaidah bahasa ya. 2000 tahun lebih 20. Tapi kalau menurut doktrin salah. Menurut doktrin mana dulu? Sekarang gini aja, saya ambil kesimpulan nih. Saya ambil kesimpulan di tengah nih sebelum saya serahkan ke Kang Moto. Ya jadi wasit lah. Artinya begini, Bang sama teman-teman semua. Sebelum saya serahkan ke Kang Moto karena baru datang. Jadi Oh, ada moto. saya sepakat ya, saya Kang Moto, Sueb, dalam Islam apapun sektenya, ada yang bilang Sufi, Wahabi, semua, Tuhan itu satu dan dia bukan manusia. Dalam Yahudi juga sama, apa Nature Karta, apa Heredi atau Samaria, semua itu sama. Masalahnya memang kalian 2000 tahun lebih 24 tahun memang tidak selesai. Kenapa? Karena Tuhan salah Tuhan, manusia dituhankan, itu kesimpulan saya udah. Jadi gini ya. Itu kan soal doktrin, Bang. Iya, Kita soal bicara doktrin. metodologi. Jadi misterion itu adalah bentuk plural, genitif plural. Tetapi di dalam Yunani itu ada dua kaidah. Ada yang omikron itu sifatnya singular. Kalau dia adalah omega itu plural. Nah itu nih saya kasih begini contoh. Nah saat ini juga misterion. Tapi ini omikron bukan omega. Nah ini jatuhnya adalah singular. Akusatif singular. Nih ini akusatif nih. Kok kamu tambah pinter sih, Er? Bukan tambah pintar bro. Ini kan kajian bahasa. Wah ini detil banget lo. Ini kajian bahasa doang, bukan kayak tungtung, Bang, yang cuma modal apa Ini detil cowok. ini nggak bisa dilawan, ini mesti nggak ada lawannya ini. Detil. Ini kajian bahasa bukan doktrin ini. Betul. Ya, ini jadi pembedanya misterion dua, yang satu juga misterion, tapi itu adalah genitif plural. Nah, O-nya itu pakai omega, ini omikron. Nah, itu bentuknya beda. 2000 tahun lebih 24 tahun belum selesai, coba yang Iya, karena 2000 tahun belum selesai karena gereja diajari oleh bapak-bapak gereja yang bodoh, yang tidak tahu. Makanya bodoh.
Tapi kan mereka punya suksesi dari Rasul siapa ya? Itu klaim itu, Osep. Tapi kalau kita pandang dari sisi demokrasi nih Bang Billy, dari sisi demokrasi suara terbanyak, kira-kira nih mohon maaf sekali, JO atau Wanas dengan Tritung lebih banyak mana? Ini Demian mungkin bisa jawab atau Ya, kata Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu jawabannya. wah kita biar lagi Bang Billy. Terkonfirmasi lagi tuh. Terkonfirmasi tuh malah. Jadi bukan tentang banyaknya, jumlahnya. Tentang apa kata Alkitab? Biasanya Bang, yang qualified atau yang berkualitas di dalam satu kelas itu, yang juara itu kan sedikit Bang, ketimbang yang bodoh-bodoh. Wah ini hujat lagi. Bodoh-bodoh dia tuh. Gue nggak menghujat siapa-siapa ya, gue hanya kasih analogi aja tuh. Bukan menghujat, bro. Kadang orang kalau bicara jujur itu dianggap menghujat. Kalau saya dikatain begitu, saya akan jadikan motivasi untuk diri saya supaya saya lebih belajar lagi itu. Masalahnya kan Tritung ini kan baperan tuh. Ketika sudah dengar kata begitu langsung baper tuh. Nah itu mental-mental apa kan itu tidak mencerminkan mental Kristus. Kalau saya Katanya sih, Tritung saya mau baperan, belajar sama orang yang ahli lah. Kalau misalkan cuman teolog jalanan doang mah, mending gak usah. Bukan, ini bukan Gue tentang belajar. Guru lu siapa? Guru lu siapa coba? Nggak layak. Sebentar, ini bukan tentang teolog jalanan. Kita sudah sambangi gini Demian. Sebentar. Kita sudah sambangi LAI satu kali pertemuan keringat Sebentar ya. dingin. Saya koreksi nih, bukan Kita kasih rekamannya nanti Bang Bill. Iya, Kita ada kasih itu. rekamannya. Nggak layak. Ada rekamannya diskusi sama Anwar Centu dan dia nggak bisa jawab waktu itu. Udah keringat dingin LAI-nya. Demian ini bisa apa Demian ini? Nggak bisa apa-apa, cuma asal bunyi. Aduh, nggak bisa apa-apa kok. Dari tadi dia Kita kan tahu sang bapak dan sang anak itu kan satu. Demian dulu. Saya bukan bela Pak Anwar Chen. Ketika beliau tidak menjawab, belum tentu beliau tidak bisa jawab. Mungkin kalau mau dijawabkan juga Raut wajahnya yang menjawab menjadi memerah. Raut nggak ada di situ waktu itu. Iya, raut wajahnya itu jadi merah padam. Itu nonton di YouTube saya itu ada. beliau memerah itu bisa jadi kok bisa ada orang. Oh bisa, mungkin dia demam saat itu tuh. Demam panggung. Demam panggung. Enggak loh, Ya, kita gitulah, bukan abang-abang sosokan ya. juga Demian. Kita juga bicara begini karena kita juga mengerti Demian. Bukan artinya apa ya? Masalahnya kan Tritung ini kalau melihat orang yang sedikit mengerti, langsung kamu siapa? Nah ini kan orang-orang begini kalau hidup di Indonesia nggak akan berkembang. Enggak, kalau saya itu fair orangnya. Mental feodal Bang. Mental Dan feodal Indra dia. Moche, mereka udah bukakan datanya maksudnya seperti apa. Misteri itu menjelaskan tentang apa yang dinyatakan melalui Kristus dan sebagainya. Menurut saya itu udah jelas gitu loh. Tapi kalau orang ngeyel kan ya tetap aja mereka cari alasan. Jadi Nggak ya ada susah gitu. melalui di situ ya itu. Di situ katanya ya itu. Loh, LAI bukan masih ayatnya, bagus tuh penjelasan terjemahannya. kata misteriusnya yang tadi dijelaskan sama Sueb, dibuka sama Sueb gimana sih? Misterinya adalah bukan melalui. Nggak ada kata melalui. Itu di situ, ayatnya, Tuan tapi besar. penjelasan kata misterinya yang Inggris tadi tadi dibuka true, sama Sueb true. kok nggak nyambung nih orang. True tadi true. Kalau di ayatnya itu Tadi nggak ada Sueb emang. sudah bilang secara kata morfologi di situ kita itu benar, tapi kalau secara Demian doktrin ini ya nggak nyambung dia. salah. Ngerti Demian ini. Secara tekstual JO ini benar, serius ini benar, genetifnya betul. Cuma secara doktrin pasti akan menyalahi apa yang kalian imani Demian. Itu aja permasalahannya. Iya. Coba Iya, kita bicara kaidah. ambil Iya, mohon maaf, bicara coba congor. saya dulu dong. Nah, Pantas memang Aku 2000 tahun lebih 24 tahun aku, tidak selesai. ini, Kalau begini memang ya. ini merupakan tabel daftar tabel konjugasi dalam bentuk nominatif. Periodik lah yang dibawa web. Perhatikan yang bentuk genitif ya, genitif singular. Nih, tu misterio. Nah, misterio. Nah, ini kan. Tunggal itu ya. Nah, ini kan tu Tunggal. misterio. Ya. Nah, ini genitif. Teu Kristus. Jadi nyambung. Jadi ini, jadi antara Theo dan Kristus ini memiliki yang di sini. Oh jadi satu itu. Iya. Ya, bukan Bentuknya genitif semua itu. Di situ ada koma loh. Itu Dia punya sabar. Di bentuk situ ada perubahan koma. definit, artikelnya sama antara Theo dan Sabar. misterio. Di situ ada koma ya.
Di situ ada koma. Kalau di situ begini. Berpolemik di koma lagi, aduh. Kalau begini, seandainya begini, seandainya ada kata sandang, tu Iya. teu tu Kristu, berarti Betul. misteri ini adalah Theos Iya. dan Theos itu adalah Kristus, tapi teunya nggak ada di Kristu. Betul. Oke, Nah. gini. Itu bisa benar jika misterio itu adalah plural. Itu baru benar. Itu secara bahasa ya, secara bahasa. Itu baru bisa benar jika misterio itu plural. Karena tidak ada kata Kaidah bahasa sandangnya. itu kita nggak bisa otak-atik, Bang Indra. Kaidah bahasa itu kita nggak bisa otak-atik. Kalau misalkan dalam Itu bentuk Kolose yang di bawah udah Herdi mengikat tadi, universal itu. nah kalau misalkan Herdi tadi kalau misalkan dia tertulis ini ton musterion, nah itu berplural ini definitif. Nah, itu kalau pakai kata sandang ya buka aja apa? TR. Kalau TR itu ditambahkan kata sandang. Coba nih, saya kasih lihat nih. TR nih. Coba besalin Herdi itu. Nih. Ya udah beda. Bukan, Bu. Hanya Kak, beda. bentar dulu, saya ikuti maunya Bro Indra Mose, mau kata sandang nih. Misterio toteo kai patros kai to Kristo. Nah udah. Berarti ente ikut yang ini, bukan ikut yang tadi. Nah sekalipun ikut ini, bukan. Sekalipun ikut ini, Dua-duanya juga benar, Bang. benar karena di sini singular. Iya, misterionya Ini kalau mendukung singular di situ. kamu, ini mendukung kamu, yang tadi mendukung Demiana. Sekarang final. Enggak, dua-duanya itu, Bro. Misterionya Gimana sih? tetap singular itu di situ. Bro Mose, janganlah PHP-in Demian, tidak baik bro. Janganlah PHP-in Demian. Iya. Demian makin ragu nih. Kalau Demian murtad gimana? Kamu tanggung jawab Indra Mose. Benar, Nggak usah benar. framing, Saya kenapa di sih? tengah-tengah loh. Kita Walaupun framing mungkin banget banyak orang yang mencibir saya tidak masalah. Saya di tengah-tengah. Kalau ikut Textus Receptus si Herdi benar dan Unity benar. Tapi kalau ikut Codex Sinaiticus Demian benar. Makanya kita lihat yang lebih tua, Pesita Aramai. Yang lebih tua lagi. Silakan saya buka. Mana Sinaiticus bela Demian? Gimana sih Sinaiticus itu juga sama, Tetap singular. misterius tadi saya lihat itu tetap singular itu tadi di Tidak, bukan masalah singularnya masalah Kang Moto, singular, karena Bang. di situ tidak ada kata sandang. Jadi menunjukkan dia bukanlah adalah. Nah, sekarang Iya. kita lihat di Aramaik saja nih, Aramaik F. Kita ke Aramaik. Dari tadi kita belum buka Aramaik. Perbesar Ini lagi. finalnya kita di sini nih. Aramaik nih. Oke. Karena Yesua tidak berbahasa Helenika, bukan berbahasa Greek dia. Tapi yang tadi Dia Yunani udah berbahasa fix. Aram. Yang tadi Yunani udah clear ya. Ini logika bahasa singular aja. Iya. Lu mau kata Ya, sandang atau apapun itu akan berdampak pada kata misterio itu tadi. Oh, gimana sih? Misterio itu harus harus akusatif. Gimana sih lu belajarnya? Masa Bro Unity, ini Bro Mose itu hanya kasih PHP, nggak apa-apa. gitu Manose, lu nggak boleh gitu, Bang. Iya, Lu nggak setuju. boleh gitu. Masa lu nggak jujur sama Demian? Kita ke Aramaik. Silakan saya. Apakah Coba ada ya, kata buka sandang? Aramaik, ya. Finally kita di sini ya. Finally kita di sini. Karamaik ya. Ya. Nah, coba Pasti kita yang Karamaik Aramaik kita dukung lihat apa saya yang terjadi. pasti. Tunggu dulu kau ini. Jangan kepedean juga Dem, belum dibaca. Kamu bilang pasti. Pasti ntar. Coba F, dia buka F. Kau yang baca mau Udah silakan. putus asa nih. Wah, nggak usah, Ini lu hanya aja lah. Sep yang bisa. Ini Matnoyo ini, Tani. Sep So, kamu. bacalah Bro Swab. Klose nomor 2, aku baca ya. Danet bayu le bawathun wen netaqarabun ya bikhubo le khulle udra ya dafyosho wal sukholo. Nah, di sini perhatikan. Dirasa adalah aba wedamsya. Udah selesai. Dida'ate ya. Derozo. Oh, derozo ini singular. Dia singular. Dalaha. Singular. Derozo dalaho abo Singular. wedam sikho. Nah, perhatikan. Beda mesti kok dan ada way. Bukan dam siho. Aduh. Kata sandang. Tunggu. Pelan. Derozo. Nah, ini definite artikel ya. Definite artikel ini. Iya, dalet Derozo. iya dalet di situ. Nah, itu juga dalet di situ. Iya. Dalaho juga definite artikel. Iya. Jelas? Iya. Abo. Abo. Nah, wedam Di situ sikho. ada kata waf di situ.
Berarti Rahasia misterio tadi ini misterio dari Yunani. Misterio. ya maksudnya lebih cocok kemana? Lebih cocok ke dua sosok dengan satu hakikat atau satu sosok dengan dua Nggak nama? bisa dua sosok misterio di situ. Apa dulu Sueb yang tahu bahasa Aram, kamu nggak tahu? Bukan, derasanya itu singular. Bukan rasanya, ini subjeknya daloho dengan the mesiho masalahnya. Menurut kamu ini mesiho adalah aloho atau mesiho bukan aloho? Alaha. Aloho ini Suryoyo bro, bukan Madnoyo, ini Suryoyo. Oh, Suroyo. Jadi aloho di sini bacanya. Sueb, saya tanya sama kamu, di dalam ayat ini apakah di sini disebutkan bahwasanya aloho adalah mesiho? Pakai estrangela lah. Biar Biar dulu. bagus. Di sini gini. Estrangela cuma masalah dialek A dan O, itu gampang. Iya. Ya, menurut Sueb, apakah aloho adalah mesiho atau aloho bukan mesiho? Kalau di sini kayaknya gini. Kau jangan nggak enakan gitu loh. Jangan. Iya. Di sini Demian kau nggak enakan. Kalau di sini ya. Coba tuh aku ngomong dulu. anak orang Sueb, jangan kau PHP-in orang. Harus Ya, profesional, Sueb, profesional. Mancing. Profesional, Sueb. Biar saya dulu menerangkan. Fajar. Jangan Ayo, ditentukan siapa yang oleh berani serangan fajar. kasih Itu gift tidak Sueb, mendidik. ayo. Kang Moto, Harus profesional, Sueb. Kalau enggak gue raguin dulu nih. Sueb, bahwa suara dia jangan ditentukan oleh serangan fajar. Sampaikan kepada dia. Itu tidak mendidik. Iya. Tenang. Aku Teman-teman semua, aku teman-teman tolong. Tenang. Moreh, guru-guruku biarkan Sueb ya. Dengan jujur dan cermat Sueb akan memberitahu. Jangan terkait dengan serangan fajar. Harus jujur. Iya. Yang pertama, Derazo ini setara dengan misterio, sama-sama rahasia kan, tapi ini singular. Iya, singular. Aloho juga singular, ya kan? Abo Alaha. juga singular. Mesiho juga singular. Nah, Singular, berarti abo. di sini kalau kita mau cermati ya, Aloho itu Bapa, kan sama-sama singular. Dan juga di sini Mesias, Mesiho tadi itu, Kuncinya kan di derasa. Wedam Siho. Iya. Nah, intinya juga singular. Nah, sama-sama singular kan, cuman di sini dia terpisah karena ada dan di sini. Tapi sama-sama artikel. Demian betul. Nah, dor. Dan Wanes kena dor lagi. Wanes kena dor lagi, teman-teman. Kau Demian, tenang. Loh, kadang itu bukan ada dua yang berbeda. Kok gimana sih Nora? tapi sama-sama Coba. Ini udah dijelaskan kok Pulati. antara Aloho, Abo dan Mesiho. Artinya Ada apa di situ bukan merujuk itu kepada bisa, bro. Kristus Bahlul. Coba. Karena ada kata dan di situ. Iya, coba. Aurah. Pada besarlah, coba pada besarlah Herni, coba pada Iya. besarlah. Ini Coba ini. kasih tunjuk. Madnoyo. Ini Iya. Madnoyo. Tadi Ini kan Biar aku baca, enggak apa-apa. Enggak Iya. apa-apa. Biar aku baca dari sini. ini kan yang dipermasalahkan Iya, udah. Wedamsiha. Ini kan yang dipermasalahkan Wedamsiha. sama Weda Mesoho. Ini Estrangela ini, Bro. Ya sama aja beda Iya. saja. Iya, tapi coba dari pertama. kuncinya kan di sini. Di dirasa, dalaha, abal, wedamsia. Nah, Weda Mesoho. Iya, kuncinya di sini, Bro. Di Gini. situ ada wedam kan? Dan Aduh, kan, bro. Demian. Bro, itu lah. Demian gini. Lu kalau nggak tahu apa-apa diamlah Demian. Demian sebentar, Bro. Kan iya, kalau Ini Berarti kata misteri Allah Bapa itu bukan kepada Kristus, bukan langsung Kristus mereka. sebentar dulu Demian. Demian, tenang dulu, biar dijelaskan. Oh, Sebentar iya, dulu siap, Demian. siap. Ya, gini. Jadi jika kata dan ini didukung dengan ini dirasanya ini bentuk pluralnya maka benar. Masalahnya wedamsia ini tidak didukung dirasanya ini. Aduh. Oke. Sebentar. Berarti gini Herdi, gini. Aku jelaskan sedikit Kalau Herdi. salah maksudmu gitu. Gini, tunggu. Demian tunggu dulu. Demian tunggu. Coba biar Demian, saya pengen denger. Coba dia pengen ngomong. Coba. Iya, jadi terjemahan. Coba Demian, coba. Iya, sebentar. Bang Malikel tunjukin Bang Malikel, tunjukin biar dia jelasin. Sebentar, Bro. Hilang ke Oh, nggak perlu. Tadi Kepencet. Indra sudah jelasin dan teman-teman sudah jelasin bahwa ada kata dan sama seperti yang tadi kita buka dalam bahasa Inggris pun di situ pun ada kata dan. Dan ini nih. terpisah. Sebentar. Ini. Coba lu jelasin, Itu terpisah. Lo tadi udah dijelasin gimana sih?
Iya, di sini kan ini Bapa dan Kristus. Apa kurang jelas? Demian. Ini gini ya, didate derasa. Derasa. Ya, dalaha. Saya pakai Israngela ya, Bro. Dalaha, aba, wedamsia. Nah, dan Wedamsiha. Saya pakai Israngela, mungkin dialeknya beda. Wedamsiha. Ya itu, jadi ini semua singular. Ini didate. Kamu ngerti nggak apa didate? Kalau di dalam ngerti, Bro Indra, dia nggak ngerti. Bukan masalah singular, Bro. Kalau Lu jangan berlindung ke Bro Indra. Lu nggak tahu apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa tapi ini Demian, didate itu subjek. sebentar dulu. Didate itu kalau dalam Hebrunya itu daat. Jadi pengetahuannya itu singular. Rahasia pengetahuan itu singular. Daatnya ini didate ini daat dalam Hebrunya. Oke, berarti kalau misalkan Paham. Herdi Kalau ada menekankan kata dan kepada makna- Ini tidak ada dua pengetahuan, hanya satu. Sebentar. Derasanya. Satu. Contohnya tapi gini, dimiliki contohnya kau oleh dua bilang kan. sosok. Emang susah ya Allah, logika Bapa, Yesus, bahasanya. kan? Sebentar. Kalau dan ini memisahkan dua entitas. Kalian berdua Iya, ini menang sebentar, ini. satu-satu Apa, ngomongnya, menang Bro. Ini apa itu yang sonder itu apa yang? Bukan, kalau dannya ini difungsikan untuk membedakan dua entitas, maka harus diperlengkapkan dengan kata ini. Ini harus plural. Ini plural. Emang Ini maunya- seperti itu. Jadi Jadi memang seperti Itu kaidah bahasa itu nggak begitu. Aduh, Nggak begitu Demian. Demian. Kaidah bahasa itu ketika plural maka bentuk sebelumnya pun plural. Iya, plural. Lu gimana sih? Lu gimana sih gue? Aku Ya, paham. satu-satu ngomongnya. Lu gimana sih gue? Aku paham. Gue capek ngomong sama Tong nih. Herdi dan Satu Unity. ngomong nggak? Malikil Kok dan malah Unity. semuanya ngomong? Berarti Malikil dan Unity menekankan kepada kata deraza yang bentuk singular itu masih bisa. Karena Iya, jadi gini Ep. Jika wedamsia itu dan hamasia itu dijadikan dasar untuk mengartikan ada dua oknum, maka secara kaidah bahasa ya, itu derasanya itu harus plural. Bentuk pluralnya apa itu derasa itu? Nah, kamu nggak tahu bahasa Aram, kamu hanya tahu bahasa Yunani. Ini saya bicara ya, bentar. Kalau Bu, kamu siapa yang tidak tahu bahasa Aram? bentar ini Malik sedikit nggak sampai 1 menit. Kalau kamu maunya itu bahwasanya Aloho atau Theos itu adalah Mesiho, harusnya di situ kaidahnya ini Kang Moto sebagai saksi. Harusnya di sini bunyinya gini, kamu dengerin. Wedaloho Mesihohu. Dia adalah Mesias itu, tapi di situ nggak ada u, adanya justru w, berarti dua orang. Bukan begitu, bukan. Harusnya ya, Bro Indra ya. Gaya bahasanya bukan begitu. Gini. Iya, kayak contohnya Pakai hu lagi. Kayak misalkan Itu surat kan. gaya bahasa begitu adalah gaya bahasa menjelaskan asal usul. Nah, di sini penyingkapan rahasia. Itu loh. Jadi rahasia ala Bapa Kristus. Jadi harus lihat gaya bahasanya, Bro. Di situ kan jelas. Punya tetap dua itu. Gue capek nih Iya, Bang ngomong saya sama orang. saya sedikit ya Kaidah. teman-teman ya. Boleh nggak saya sedikit aja? Iya gini, saya kasih contoh bahasa Indonesia Kaidah bahasa simple coba. aja ya. Coba lo kasih contoh kaidah bahasa. Bisa saya ngomong dulu sebentar. Tolong ditahan emosinya. Atau kamu lihat Nggak ini emosi. aja, saya plugin apa Vulgata. Ngomong nggak bisa dari tadi. Oh iya, silakan. Nah. Iya, satu-satu. Saya kasih contoh bahasa Indonesia aja nih. Bang Billy Edukris ini salah satu teman kita Kristiani yang berbakat juga. Dia bisa Yunani bagus dia. Saya akui Edukris. Oke. Saya lanjutkan ya. Misalkan nih, saya kasih contoh ke Malik ini. Silakan Demian. Yang mana Edukris? Yang mana? Minta permintaan aja Edukris. Edukris. Demian kan hanya narasi. Saya bawa perbandingan teks saja. Gini, Demian, kamu dari tadi kamu yang bukan nggak ada ngomong. isinya, Saya Demian, ngomong gini. tadi. Gini, coba besarkan layar saya dulu. Tampilin ini. Nah, saya bawa dalil aja. Saya perbandingan teks saja. Coba besarin, Nosep. Ini saya bawa dari Vulgata ya. Gantian habis ini Damian. Iya. Tadi diem terus. Nanti Demian bawa data lah. Ut consellentur corda ipsorum instructi in caritate
et in omnes divitias plenitudinis intellectus in ignitionem mysteri Dei Patros Christi. Ah, di sini lebih lengkap, ada namanya Yesus. Jadi ini generik, namanya ini Yesus. Misteri Dei Pak. Nah, paham saya. Misteri. Kabar Dei ini kan Allah. Dalaha, Theos, Dei. misterinya Tuhan atau Theos. Nah, Theos itu siapa? Patris, geser. Patris, Kristi, bapaknya Yesus. Yesus berarti dua sosok yang berbeda. Kok bapaknya Yesus Kristus? Kalau bapaknya Yesus Kristus, nggak ada bapaknya Yesus Kristus di situ. Ini bentuk katanya semua genitif. Dei itu bentuk genitif, Deo itu bentuk apa? Dalam dalam Vulgata ya. Bapak ya. Ya. Patrisnya ala Bapak ya. Ya, jadi dalam Vulgata itu Dei, Patris itu bentuk genitif, Kristi itu bentuk genitif, Yesus bentuk genitif. Jadi Semua ala tuh. Bapak Yesus Kristus gitu. Namanya Yesus. Nah, titik. Selesai. Apalagi Demian? Nikmat Allah mana lagi yang kau dustari Demian? Hah? Iya, itu harus. Itu bukan subjek tema. Woi. Woi. Oke, Demian, sekarang giliran Demian. Demian. Coba paparkan narasikan Anda. Silakan. Dia ada andalan dia King James Version. Tenang saja. Enggak, sekali ini saya pakai rujukan yang tadi Sweb bawa dan juga Indra Mose jelaskan. Jadi begini, saya kasih contoh bahasa Indonesia yang simpel aja biar Malik ini paham. Contoh nih, aku adalah Bapa. Artinya aku itu Bapa sendiri. Tapi kalau saya bilang ini, aku dan Bapa, artinya ada aku, ada Bapa. Itu udah berbeda. Sama seperti yang tadi kita bawakan dari Aramaik. Di situ kan pengetahuan Allah, Bapa, dan Kristus kan terjemahannya seperti itu. Artinya di situ sudah terpisah. Kecuali seperti yang tadi Indra Mose jelaskan ada kata hu. Di situ kan kata wa dan bukan kata hu. Kalau hu itu kan artinya kan misalkan aku adalah Bapa misalkan. Bahasa Arabnya apa Bro Indra? Kalau aku adalah Bapa misalkan. Ya, di dalam Dopesita itu ada katakan begini. Anda katakan misalkan Yesus hu Kristu. Nah, Yesus adalah Kristus. Yesus itu dia adalah Kristus. Berarti artinya antara Yesus dan Kristus adalah dua sosok yang satu sosok yang sama, hanya penyebutannya berbeda. Itu pakai hu pasti bahasa Arab. Betul. Di sini kan tidak ada hu, tapi adanya we. Itu artinya dan berarti itu ada lebih dari satu orang. Iya. Nih, kalau Lagi-lagi, hu, Pak, di sini nabrak gini, bahasa, gini. bro, lagi-lagi. Gini bro, gini saya jelaskan. Penggunaan sebentar, gini, saya kasih contoh ya. Penggunaan kata hu itu mainnya di wilayah nominatif. Coba cek. Penggunaan kata hu, Paham nih bahasa, ya. Pak. Ya, ini Demian ya. Ini kamu tulis catat. Penggunaan kata hu itu mainnya di wilayah. Menjelaskan objeknya itu apa, bro? Iya, mainnya di wilayah nominatif. Aduh, kamu gimana sih? Macam contoh nih aku. Kamu gimana sih Kaidah gue? bahasa. Aduh, ngawurnya nih. Lo bukan Ini bicara kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu ini kan membagi subjek, objek, bentuk. Gini, coba besarin. Saya kasih contoh nih Demian. Aduh, Demian ini. Jelas itu ada dan berarti dua sosok. Iya, ngeyel bro, waris ini ngeyel. Kan kata dan itu kan sudah kita jelaskan kopulatif. Kopulatif itu di dalam aturan kopulatif dan itu tidak mengindikasikan dihubungkan dengan kopulatif dan itu langsung dua. Jika yang aturannya begini ya, jika yang dihubungkan itu lihat subjeknya. Jika yang dihubungkan genitif dan genitif itu tidak berarti langsung dua. Jika subjeknya itu singular maka itu adalah penyebutan bagi yang singular itu. Itu aturannya. Coba contoh kalimatnya mana? Sekarang Contoh kita ke kalimatnya coba. lagunya Bunga Citra nih. Bunga Lagunya Ari Citra. Lasso. Dan kini hanya Sebentar ada loh. aku Santai, dan santai. dirimu sesaat Nih. keabadian. Keabadiannya tunggal, tapi aku dan dirimu antara Ari Lasso dan Bunga Citra itu dua orang, bro. Betul. Oke, ini. Nih, Yothefa Fehu Harwa. Nah, jadi wilayahnya hu ini mainnya di wilayah nominatif. Yothefa Fehu Haruwadi. Itu mainnya hu itu coba kamu carikan Demian. Hu mainnya di wilayah genitif coba.
Ya sudah benar, udah itu membenar. Ya udah, sudah. Lalu ngapain dibawa ke Nah, makanya yang tadi sama nggak Indra? Berarti Di situ antar kan Mesir dia dan jadi dia adalah roh kan. Aduh. Hashem hu. Coba. Masalahnya Itu begini apa? loh, kita Kalau sedang menghadapi ngobrol Demian, yang penting dia bisa berbunyi, tapi nggak ada Enggak, kamu kajiannya nggak itu. nyambung, kalimatnya itu beda Bahlul. Ini kita Tadi kan debat dia dengan jelaskan kaleng bekas. Hashem hu. Kita debat dengan Apa tadi, kaleng ruak bekas, ya? Ruak. Bang Jadi Bel. Hashem adalah Sorry. roh misalkan. Sebentar. Aku nggak mau debat dengan bunyi-bunyian kayak gini. Aduh, Izin nggak turun usah dah. asumsi lah bro. Capek Tadi nih. buat coba tunjukin tadi coba. Itu kalimatnya beda loh. Jadi ada kata hu di situ kan. Iya, Hashem, bentuknya apa? Nah, sebentar tunjukin dulu dong. Bentuknya itu nominatif atau apa? Iya, sebentar tunjukin dulu. Bisa nggak tunjukin dulu? Tuh. Nah, Hashem Yutefafehu ha ruah. Marwah. Jadi Hashem adalah Ubasir. iya Hashem Nah, terus? adalah roh. Ya. Jadi roh Itu nominatif atau apa itu? Sebentar. Jadi Hashem adalah roh. Tapi kalau tadi di situ nggak ada kata hu yang menunjukkan bahwa ruak itu atau Kristus itu Itu adalah Bapa. Luhu. Aduh, nggak ngerti dia. Aduh, nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya dia. Nggak nyambung Demian. Kamu cuma Gini, menggunakan Demian. istilah akusatif dan sebagainya. Gini, Kita ngomong terjemahan Demian. kalimat. Gini Demian, kamu ngotot kata adalah. Saya jelaskan ke kamu, kata adalah itu mainnya di wilayah nominatif. Coba Oke, kamu gini aja, Pak pelan-pelan. Rizky. Coba kamu tunjukin satu Sekarang kalimat gini kata aja, dan. Dem. Bentar, Dem. Kata dan itu Demian, ada satu orang. genetif itu Genetif itu adalah kepemilikan. Genetif itu tidak ada mainnya Bukan wilayah masalah adalah. genetik. Dalam Kalaupun- bahasa manapun, sebentar. dalam bahasa manapun tidak kalau ada kata dan itu artinya ada dua objek dan subjek yang berbeda. Oke, Kalau nah misalkan sekarang kau begini, bilang- oke. Oh, sebentar. Kalau kau bilang sama, coba kau tunjukin contoh kalimat yang lain. Di awal kan saya sudah kasih contoh, tapi kamu tidak, matamu tidak di papan tulis. Ini Enggak ya. nyambung. Iya, Ayat bukan. Coba Gini. kau kasih. Yang lain. Makanya saya selalu kasih contoh ayat supaya menjadi cerdas. 2 Petrus 1 ayat 11. Saya selalu kasih contoh ayat nih. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi siapa juru selamatmu, siapa Tuhanmu. Ada kata dan. Itulah Dek, gini ya, Loh, saya di situ paham. kan akan menjelaskan dua orang di situ. Nah makanya kamu ngerti tuh itu kata dan fungsinya Juru apa? selamat itu kan bukan orang gitu. Nah ini ada kata dan. Nyambung. Nah kata dan ini apa? Iya, maksudnya di situ kan Tuhan dan juru selamat itu kan bukan orang. Tapi yang tadi kita buka itu kan ada Kristus. Juru selamatmu siapa? Bukan masalah itu. Kamu lari ke situ. Juru selamat itu orang enggak? Juru selamat itu sebutan bagi sosok. Iya, bukan orang kan? Nah sekarang Tuhan itu orang bukan? Juru selamat itu kan kata kerja gitu. Nah Tuhan itu orang bukan? Iya, juru selamat itu kan kata kerja. Sedangkan ayo. yang tadi kita bahas itu kan kata benda kan gak nyambung gitu. Yang kamu permasalahkan kan kata dan. Oh ada kata dan. Saya kasih contoh nih. Loh, kata dan pada kata benda bukan kata kerja kan gak nyambung. Tadi kan yang tadi dibuka itu kan Demian. kata benda. Kristus Oh. kata benda kan. Kalau Oke. itu kan gak nyambung. Ini kata apa? Kata kerja. Kata kerja, oke kita lihat. Coba dilihat kata kerja. Aduh Demian. Beginilah ya kawan-kawan. Saya sebenarnya tidak mau mempermalukan Demian. Tapi ya Kak, caramu ngeyelnya asal bunyi begini aduh. Ya bikin Ya tunjukin jengkel. saja bro. Kita tidak mau mempermalukan kamu. Bikin jengkel juga ya. Kau yang bikin masalah nih Malikil. Gimana ada dua kata di situ sepadan kau bilang. Autos, gar, plousios, epikrogetesai, himin, ho, eis, hidos, ho, aionon, basileian, tokurio, hemon, setereos. Nih. Apa? Non genitif maskulin singular. Kata benda, nggak masalah.
Lah, kamu nggak masalah. dulu. Kamu kalau dekat dengan saya, udah kurontokan gigimu. Asal Kata bunyi kerja, kau ini. kata kerja. Aslinya dia. Tadi siapa yang bilang kata kerja tuh? Kartu merah. 2 menit. Udah, saya selesai. Sabar Bang Malikil. Intimidasi. Bang Malikil sabar Malikil sabar. Wanes nggak jujur. Merah dulu dia, host. Saya cepat naik asang melambung kalau diskusi dengan Kristen bodoh dan tolol begitu. Serius. Penjelasan Malu-maluin ayatnya aja. nggak nyambung dengan yang tadi. Kata kerja bang, baru pernah terjadi juru selamat itu kata kerja. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah, karena tong-tong itu nggak tahu malu. Kalimat yang tadi dijelaskan oleh Malik kan nggak sesuai dengan yang tadi kita bahas gitu loh. Juru selamat itu oknum, Bukan ya, itu. yang mengerjakan Jabatan keselamatan. itu. Oknum. Iya, itu jabatan oknum kan. Iya, tetap kan Jadi- di kalimat itu menunjuk ke jabatan. Ini bukan Iya. masalah oknumnya. Juru dulu. itu apa? Juru Kalimat itu apa? Juru itu apa? Ya, Coba kamu jelas jelaskan. itu. Juru itu apa? Menunjuk kepada Juru itu apa? selamat itu. Juru itu adalah apa? Jabatan. Di situ Juru itu jabatan. apa? Juru itu apa? Juru itu apa? Ya itu juru selamat itu jabatan. Juru itu coba kamu lihat KBBI. Juru itu orang yang pandai dalam satu pekerjaan yang memerlukan latihan. Ini contoh kalau dalam KBBI. Artinya juru ini adalah orang yang melakukan, iya artinya orang yang melakukan pekerjaan mengatur parkiran kan. Itu contoh tuh. Jadi jangan ini pakai nama aja, nama menghujat nih. Lu turun sana aja lo. Kau Nggak jelas ya, manusia nih. dengan nama aku ya. Kau lebih tahu Biarin dengan aja nama dong, aku. jangan diturunin. Osep, Hanya kawan-kawan kualitas- saya, kualitas. Balik ke Bro kualitas. Unity, saya izin turun ya. Nanti Aku juga kapan-kapan ingin lagi. turun bang. Iya. Nggak bisa Malikil nih di atas aja lawan dulu. sama. Ini belum kelar ini Malikil. Ini belum kelar loh. Belum kelar Bukan ini, bro, Malikil. saya itu kalau kelamaan diskusi dengan orang bodoh, ikutan bodoh bro. Alergi dengan Iya. Nah, karena begini Bang Kaisar, ya juru selamat aja tadi bilang udah kata kerja, ya udah aku turun aja. Iya, saya Mau apa thank you lagi, ya, Bang? Osep. Semua thank you. Ya, padahal udah jelas ya ada kata dan ya. Gitulah kalau aneh. Bisanya cuma ngeyel. Ya kalau Wanes itu membunuh logika. Itu kerja mereka. Iya, masalahnya tadi contoh yang Maliki berikan itu kan gak nyambung sama ayat yang tadi kita bahas gitu. Kalau dia bisa menjelaskan kata misalkan dan itu pada dua oknum, dua toko, ya saya bisa percaya, kan nggak pernah ada gitu. Saya kembalikan ke host. Gimana nih hostnya nih? Lagi makan. Ya. Oke. Teman-teman di bawah jangan lupa ya. Teman-teman yang di bawah tap-tap layarnya sampai pecah dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas sendiri ya. Juga saya. Untuk narasumber boleh naik. Siapa mau naik silakan naik. Yang penting debat tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat. Silakan stay tune. Cesar ini cocok jadi juru kampanyenya Prabowo ini.